Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Siti Desi Najila dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian menurut Islam. Langsung ke pengertian Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal kata, maka Islam berasal dari kata aslama, istaslama, salim, dan salam. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sadaqallah, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Untuk sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3 macam, di antaranya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari kalangan para ulama, sumber paling utama itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Untuk ayat Al-Quran atau hadis tentang penelitian ada Quran surat Luqman ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yu'lijul laila fin-nahari wa yu'lijun nahara fil-laili wasyakhkhara asy-syamsa wal-qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Sadaqallah. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Untuk sejarah perkembangan penelitian atau riset dalam Islam. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama lebih dari 14 abad, menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang perlu terus dikaji berdasar berbagai sudut pandang atau perspektif. Peristiwa-peristiwa yang secara garis besar menyangkut masalah-masalah ajaran, pemikiran, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya itu secara material atau objek material adalah sama-sama merupakan objek sejarah Islam. Akan tetapi masing-masing objek tersebut dapat dijadikan sasaran studi dengan sudut pandang atau pendekatan objek formal yang berbeda, yaitu antara pendekatan sejarah di satu segi dan pendekatan keislaman pada segi lainnya. Dalam hal ini, kedua pendekatan tersebut memiliki paradigma serta kerangka metodologis yang membedakannya antara disiplin ilmu umum atau sejarah dan ilmu keislaman. Namun, sifat serta kegunaan sesuatu pendekatan itu pada dasarnya sebagai perangkat analisis. Maka perbedaan itu justru bisa dikombinasikan
dalam memilih suatu objek studi. Inilah sebetulnya yang dimaksud dengan paradigma atau kerangka metodologi yang bersifat integrasi interkoneksi. Jadi, pemadu dan saling terkaitnya antara dua disiplin yang berbeda itu bukan pada segi objek materialnya, melainkan semata-mata pada objek formal dari sesuatu studi yang dilakukan. Tentang kebenaran. Kebenaran dalam hukum Islam dapat dilihat pada tiga sisi, yaitu kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama adalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Selanjutnya, filsafat kebenarannya adalah relatif dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka filsafat pun terdiam atau memberikan jawaban degaan, spekulasi, terkaan, sangkaan, dan perkiraan, maka manusia berada dalam kebingungan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan metodis. Pendekatan yang digunakan adalah empiris, terikat dimensi ruang dan waktu serta berdasarkan kemampuan panca indera manusia, rasional dan umum dan para ahli dapat mempergunakan proposisi. Agama adalah kumpulan aturan tentang cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca serta memiliki sifat mengikat. Aturan yang datangnya lebih tinggi dari Tuhan, manusia sebagai pelaksana aturan tersebut. Karena dengan aturan tersebut, seseorang akan mendapatkan sanksi apabila ia tidak melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan agama menjadi persoalan syarat emosi, subjektivitas, kecenderungan, dan kadang sifat untuk mengenal tawar-menawar. Kesimpulannya, agama kebenarannya adalah mutlak, sedangkan filsafat dan ilmu pengetahuannya kebenarannya relatif. Nilai dalam ilmu ada nilai menyangkut komitmen emosional secara mendalam terhadap suatu pandangan tertentu mengenai objek. Terus ada reaksi yang diberikan subjek terhadap objek berupa manusia, benda, dan lain-lain. Terus nilai membimbing tujuan yang dikehendaki dan mempengaruhi cara atau metode yang akan digunakan. Untuk etika riset dalam perspektif Islam ada menjaga kelestarian hidup atau tidak berbuat kerusakan, ada bertindak ihsan, ada jujur atau tidak berdusta, dan juga tidak merugikan orang lain. Ada manfaat riset dalam Islam. Riset bertujuan agar riset yang dilakukan bermanfaat bagi yang kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun empirik atau lapangan. Pengamatan derajat umat Islam dengan adanya riset yang dilakukan kaum muslim sendiri dalam rangka menjunjung tinggi kejayaan umat. Terima kasih, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak khilafan dalam membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.